Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Al-Qur'an bercerita, kali ini kita melihat kepada biografi seorang sahabat Nabi yang sangat memukau imannya, yang bahkan kematiannya telah diprediksi oleh Rasulullah sebagai seorang syahid. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Thabit bin Qais. Thabit bin Qais adalah salah seorang sahabat yang biasanya dikaitkan dengan surah di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya ada pada surah Al-Hujurat pada ayat yang kedua. Al-Quran menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba' an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Meskipun ayat ini punya beberapa konteks, tapi untuk kesempatan kali ini kita melihat bagaimana respon terhadap ayat ini yang dilakukan oleh Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ketika mendengar ayat ini, sebagaimana dilaporkan oleh banyak riwayat ya, kemudian dikabarkan qa'ada Thabit bin Qais fit thariq. Thabit bin Qais kemudian duduk di jalan, yabki, sambil nangis dia. Famarra bihi Asim bin Adi lewat dari Bani Ajlan, melihat Thabit bin Qais yang sedang terisak-isak dalam tangisan. Maka kemudian Asim bin Adi bertanya, Ma yubkika ya Thabit? Apa yang membuat engkau menangis wahai Thabit? Thabit kemudian berkata, hadhil ayah, yaitu ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Atakhawwafu antakuna, kata dia, aku takut, akulah yang dimaksud ayat tersebut. Ya, antakuna nazalat fiyya, kata dia. Aku takut ayat itu turun berkenaan dengan diriku. Wa ana sayyidun rafi'us saut. Aku ini adalah orang yang keras suara saya. Hasan bin Thabit bin Qais ini dikenal dengan khatibu Rasulullah SAW. Kalau Hasan bin Thabit dikenal dengan syairu Rasulullah, Thabit bin Qais dikenal dengan khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dulu saat Rasulullah baru hijrah dan kemudian Rasul menjelaskan tentang Islam, salah satu yang pertama terpengaruh oleh kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian masuk Islam adalah Thabit bin Qais. Maka begitu Rasulullah membuka kalimatnya menjelaskan tentang Islam, ya, maka khatib ini langsung berdiri dan kemudian berkata, namna'uka mimma namna'u minhu anfusana wa auladana, kata dia. Fama lana, kata dia. Sesungguhnya kami ini, kata dia, setelah Rasulullah menjelaskan dan seterusnya, kami ini taat, kami terpengaruh, kami terkesima, dan kami siap untuk beriman, ya. Diri kami, anak-anak kami. Kalau kami nanti beriman kepadamu, kami memilih Islam sebagai agama kami, fama lana, kami dapat apa? Kata Thabit bin Qais. Qala al-jannah, kata dia. Kata Rasulullah, kamu akan dapat surga. Thabit bin Qais belum menyatakan rodina, kami ridho dengan itu. Nah, karena ucapannya yang keras, kalimat-kalimat susunannya yang indah, Rasulullah kemudian menjadikan Thabit bin Qais sebagai khatibnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang dari luar Mekah atau luar Madinah yang hendak melawan Rasulullah SAW dalam bentuk khutbah, yang melawan adalah Thabit bin Qais. Itu ceritanya. Nah, hadis ini menceritakan kemudian Thabit bin Qais nangis. Kenapa, kata dia? Karena aku takut ayat ini turun berkenaan dengan diriku karena ana rafi'us saut. Saya ini suaranya yang paling nyaring di Madinah. Qala famadha Asim bin Adi ila Rasulillah SAW. Ya, kemudian Asim bin Adi ke Rasulullah SAW. Ya, dan diceritakan setelah itu dia
Riwayat yang lain bahkan Rasulullah itu habis sholat berbalik dan mencari mana ini. Kok tidak ada Sabit bin Qais. Tetangganya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ditanyai sama Rasulullah, ya Sa'ad, apa kabar siapa Sabit bin Qais? Kata dia, saya memang tetangganya ya Rasulullah, tapi saya tidak tahu ada apa Sabit kok tidak datang ke masjid. Kira-kira begitulah. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Asim? Famadha Asim bin Adil Rasulullah SAW wa ghalabul buka dan seterusnya ya. Setelah itu kemudian Asim disuruh oleh Rasulullah SAW untuk datang ke rumahnya Sabit bin Qais mencari kabar ada apa nih. Ya. Sementara Sabit bin Qais itu berkata kepada istrinya, tebak siapa istrinya? Anaknya gembongnya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Jamilah. Jamilah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kata Sabit bin Qais, idza dakhaltu baita farasi, kata dia, fasuddi alayya dhibbah, kata dia, bimismar. Saya kalau nanti sudah masuk ke dalam kamar saya, tolong kunci dari luar, kasih palang pintu, gembok dari luar. Katanya Sabit bin Qais. Kenapa kata dia? La akhruju hatta yatawaffani Allahu azza wa jal au yardu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, saya tidak akan keluar dari kamar saya, kata dia, kecuali Allah mewafatkan saya, atau kata dia, atau Allah mengampuni saya, atau Rasulullah SAW meridhoi saya. Maka kemudian Asim datang ke rumahnya dan mengabarkan kabarnya begini. Kemudian dibilang ke Rasulullah SAW, kata dia, panggil Sabit bin Qais ke sini. Idhab fad'uhu, kata fad'uhu li. Faja'a Asim ilal makan, datang Asim ke tempat tersebut, tidak mendapati. Faja'a ila ahlihi, datang ke keluarganya dan dia mendapati ada di dalam kamar tadi yang tertutup. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uk, wahai Sabit, Rasulullah SAW mengundangmu untuk datang kepada beliau. Kata Sabit bin Qais, iksirid dobbah, udah hancurin saja palang pintunya, kuncinya kamu hancurin, kata dia. Fa kharaja fa atayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian keluarlah keduanya dan bertemu Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama tarda an ta'isa hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak ridho hidup dalam keadaan terpuji, meninggal dalam keadaan syahid dan masuk surganya Allah SWT. Di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, kamu bukan termasuk ahli neraka, bal anta min ahlil jannah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menebak 3 untuk Sabit bin Qais. Apa kata Rasulullah? Anta'isha hamidan, hidupmu itu hamid, ya, terpuji hidupnya, tidak ada maksiatnya dan seterusnya. Wa tuqtal syahidan, terbunuh dalam keadaan syahid. Wa tadkhulal jannah, dan masuk surga dalam keadaan masuk surga nanti. Raditu bi busyrallah wa rasulih, kata dia, saya ridho dengan kabar gembira dari Allah dan Rasulnya ini, ya. Wala arfa'u sauti abadan ala sautin nabi, dan saya tidak akan lagi meninggikan suara saya selama-lamanya di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini nanti menarik, ya. Orang yang sangat mengukur dirinya dengan Al-Qur'anul Karim. Saat ayat ini turun, ketika Al-Quran menyatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan tinggikan suaramu di atas suara Nabi, dia mengukur dengan dirinya sendiri. Begitu pula saat surat Luqman turun, wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maruha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dia juga datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, ini akhsya'an akuna. Kata dia, ya Rasulullah, saya takut sayalah yang dimaksud ayat ini. Kata dia, qad halaktu, hancur saya ini ya Rasulullah. Kenapa? Kata dia, saya ini Allah tidak menyukai orang yang dipuji, dan saya ini senang dipuji, kata dia. Dan seterusnya, ya. Allah nggak suka orang yang berbangga-bangga misalnya. Saya ini senang dengan pakaian yang baik dan seterusnya.
Tapi kemudian Rasulullah SAW menjawab seperti yang tadi. Atardho anta Isa hamidan wa tuktal syahidan wa tadkhulal jannah. Apa yang terjadi kemudian? Nanti di perang Yamamah, perang melawan Musailamah al-Kadzab, ya, itu salah satu sahabat Nabi yang sangat menarik adalah Sabit bin Qais yang maju ke depan. Musailamah al-Kadzab yang juga memiliki pendukung sangat banyak pada saat itu melakukan serangan mendadak sehingga bisa membuat kacau ya pasukan muslim saat itu. Maka menarik yang dilakukan oleh Sabit bin Qais, dia kemudian ke belakang, dia melilitkan tubuhnya dengan 2 kain kafan ya, dan ngasih hanut, ngasih minyak untuk orang mati ya. Jadi dia seakan-akan menjemput syahadahnya dan dia tahu. Jadi dia terus maju ke depan sambil berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'a bihi haula wa'tadhiru min sani'i haula. Ya, dan seterusnya yang terkenal ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri, kata dia, kepadamu dari apa yang dibawa oleh mereka, yaitu tentara Musailamah al-Kadzab. Aku memohon ampunan kepadamu dari apa yang diperbuat oleh mereka, yakni kaum muslimin yang kendor semangatnya, maju dia ke depan dan kemudian menjemput syahadahnya. Dan benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mati dalam keadaan, bahkan satu riwayat lain menunjukkan dia itu bikin lubang, sebentar lubang untuk agar dia tidak melarikan diri. Jadi dimasukkan kakinya dan dia melawan pasukan Musailamah al-Kadzab sampai dia banyak ditombak dan seterusnya dan berakhir syahid. Wa tuqtal syahidan. Ada kisah yang lebih menarik sebagaimana dilaporkan oleh misalnya Rawaha al-Baghawi wa Ibnul Munzir wa Tabrani fil Mu'jamil Kabir wal Hakim fil Mustadrak ya, dan seterusnya. Itu ada kisah yang berkenaan dengan wasiat siapa? Sabit bin Qais. Jadi suatu saat setelah meninggal dunia ini, Sabit bin Qais itu datang dalam mimpinya salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, Sabit bin Qais bercerita, saya itu waktu syahid, itu saya bergelimpang. Ya. Dan kemudian ada tentara muslim yang tidak melihat satupun orang yang lain, terus dia mengambil baju besiku, kata dia. Dan sekarang baju besinya dibawa pulang ke rumah, disimpan oleh dia, ditutupi dengan wadah tertentu, terus ditutupi dengan pelana kudanya, kata dia. Tolong bilangkan kepada Khalid bin Walid, dan bilang sama Khalid bin Walid untuk mengambil saya itu. Dan terus bilang ke Abu Bakar bahwa saya punya hutang, agar nanti disuruh menjual dan bayar hutang saya dengan itu. Coba bayangin ya, Masya Allah. Nah, sahabat ini menjalankan benar, dia datangi ke Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kemudian sesuai dengan mimpinya itu, datangi dan benar ketemu baju besinya. Masya Allah ya. Dan baju besinya itu kemudian sebagaimana yang dipesankan itu, ya sebagaimana pesannya ya, inna alayya minad dini kada wa kada wa fulan min raqiqi atik dan seterusnya ya. Setelah dihabiskan semuanya, tertunaikanlah semua wasiatnya siapa? Sabit bin Qais, sebagaimana yang digambarkan di dalam Jam'ul Kabir tadi. Ini salah satu contoh orang yang begitu sangat memukau kehidupannya. Kenapa? Karena dia selalu mengukur dirinya dengan Al-Quranul Karim. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Al-Quranul Karim dengan menyatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Yang pertama, janganlah kalian meninggikan suaramu, raising your voice, ya. Jangan meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Kenapa? Ya, yang pertama tidak boleh itu. Yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Yang pertama, yang kedua, wala tajharu kajahri ba'dikum li ba'. Jangan kamu speak loud. Jangan berbicara yang sangat keras sebagaimana kamu berbicara antar satu sama yang lain. Atau
Makna yang lain adalah selain wala tukhatibuhu, selain lain juga la tukhatibuhu bi ismihi wa kunyatihi kama yukhatibu ba'dukum ba'dah. Dan kita disuruh wa khatibuhu bin nabihi war rasul. Jangan kamu memanggil Nabi dengan panggilan sebagaimana kamu memanggil satu sama lain. Panggil pakai kunyahnya, panggil pakai namanya, jangan. Tapi panggillah Nabi Muhammad dengan Nabi atau Rasul. Itu dua ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, tidak boleh raising voice. Yang kedua, tidak boleh speaking loud. Ya, atau speaking loudly. Ya, tidak boleh. Nah kalau kita renungkan, kenapa kita tidak boleh dua itu? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu melakukan itu, nanti akan dihabiskan, kata Allah SWT. Apa yang dihabiskan? Amalmu. Kayak semua pahala yang kamu lakukan, semua yang kamu sekarang kumpulkan, nanti habis semuanya itu. Wa antum la tash'urun. Dan kamu ya tidak menyadari itu. Nah, apa maksudnya gini? Meninggikan suara itu gini ya, sahabat itu tidak mungkin meninggikan suara untuk menyaingi Rasulullah. Tidak mungkin ya. Atau mereka bersuara yang keras misalnya untuk berbuat negatif lah terhadap Nabi. Enggak ada itu. Itu yang dimaksud dengan la tash'urun. Maksudnya begini, jadi kalau kita ini bersuara yang keras, misalnya entah apalah adu argumen atau di depan Nabi bersuara yang keras. Tapi tidak ada kaitannya dengan Nabi sebenarnya. Tapi ketika ada Rasulullah SAW dilakukan tersebut. Lah, kadang-kadang kalau kita berbicara dengan suara yang keras, ya apalagi misalnya Nabi sedang menjelaskan, terus kita ngomong dengan keras. Tapi meskipun demikian, karena ini berlaku pada sahabatnya, kalau kita mungkin beda, niatnya aja tidak respect. Ya misalnya, ya makanya ngobrol, nanti ini menjadi salah satu etika. Kalau kita berhadapan dengan Islamic scholar, kalau kata para ulama ya, karena dia warasatul anbiya. Seperti di pesantren, itu yang menarik. Pesantren itu memperlakukan para kiai, tidak berani. Santri itu suara keras, kalau kiai mulang suara sendiri. Di kampus, nggak ada yang menjalankan. Saya tidak tahu apakah dosen itu bukan Islamic scholar, saya tidak tahu. Tapi mestinya begitulah akhlaknya itu. Dan itu mestinya orang Islam itu tidak usah dikasih tahu, dia sudah tahu itu bagian dari adab ilmu. Tapi kalau kita sampai dosennya marah-marah, diam, coba bayangin. Itu kan menarik kalau kita pikirkan. Mestinya tidak, karena itu bagian. Sampai lihat kalimatnya Al-Quran itu, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maksudnya begini. Efeknya itu, kalau kita lihat misalnya penjelasannya ya, beberapa misalnya. Innama nahainakum an ra'fis saut indahu khosyatan. Misalnya ini penjelasannya Ibnu Katsir ya. Khosyatan ayyaghdhaba min dhalik. Karena nanti diakibatkan, kalau orang bersuara keras, nanti membuat Rasulullah marah. Lah kalau Rasulullah marah, fayaghdhabullahu li ghadabihi. Allah juga akan marah. Lah kalau Allah marah, Rasul marah. Ya kamu mau punya pahala berapa ya habis lah gitu. Lah wong ya sama prinsipnya itu, prinsipnya ya kata para ulama, saya catat tadi, inna idza an-nabi prinsipnya tadi haramun kalau saya tidak keliru insyaallah ya. Menyakiti Nabi Muhammad SAW itu haram, tidak boleh. Lah karena itu kita yang harus sebagai umatnya itu harus sensitif. Jangan berkata-kata yang kasar, ya. Jangan berkata-kata yang keras. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak terhormat. Jangan bersuara yang lebih kencang dari suara Nabi Muhammad SAW. Meskipun kamu tidak berniat untuk menyepelehkan Nabi. Makanya begitu. Karena sahabat tidak mungkin punya niatan. Ya kalau kita mungkin lah. Kita tidak levelnya sahabat. Kalau sahabat tidak mungkin. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan la tasyurun? Karena boleh jadi suaramu yang keras itu. Yang meskipun kamu tidak punya niatan negatif. Itu menyakiti Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Apalagi kalau Rasulullah ada di situ. Nah itu poinnya. Jadi ini berkenaan dengan etika kita. Etika kita. Nah etika para sahabat saat itu. Ketika Rasulullah ada. Ya, maka tidak boleh ditinggikan suaranya, apalagi kalau di majlis taklimnya. Yang kedua, jangan memanggil Nabi dengan panggilan yang biasa. Panggil dengan An-Nabi, panggil dengan Ar-Rasul. Kan itu tidak ada sahabat yang memanggil ya Muhammad. Ya,
kecuali mungkin Arabi atau kecuali orang yang kafir. Tapi semua sahabat manggil ya Rasulullah, ya Nabi. Nah sekarang, ya itu susahnya begitu sekarang. Di perkuliahan dianggap kurang, karena kita gayanya seperti orang bule sekarang ya. Jadi kalau manggil ya, menurut Muhammad itu jadi begitu sekarang. Masya Allah. Mestinya kita, ya Rasulullah, manggil menurut Nabi, menurut Rasul. Itu yang semestinya kita kemudian jangan memanggil dengan panggilan sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Ba'dukum li ba'd. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, misalnya kenapa? Karena itu dikhawatirkan membuat Nabi Muhammad marah. Yang kedua juga karena akan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di mana tadi belum ketemu ini. Karena dimungkinkan nanti kalau itu menyakiti Nabi Muhammad, itu nanti juga akan membawa haramnya seseorang ya, karena prinsip tadi itu sesungguhnya menyakiti Nabi adalah merupakan keharaman. Itu poinnya ya. Oke, bagaimana sekarang keadaannya dengan kita ketika sudah tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada kisah menarik yang dilaporkan oleh, saya lupa tadi saya baca di mana, kisahnya Umar bin Khattab yang menyatakan qad ruwina an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sauta rajulaini fi masjid Rasulillah. Jadi ada suara yang kencang dua orang di Masjid Nabawi. Sudah tidak ada Nabi ini, ya. Qad irtafa'at aswatuhuma, makin meninggi dua orang ini. Dan seterusnya. Faja'a, Umar kemudian datang faqala, atadriyani aina antuma, kata dia. Kamu tahu enggak di mana kamu sekarang ini? Kata Umar bin Khattab. Qala summa qala, kemudian Umar berkata lagi, min aina antuma? Dari mana kalian berdua ini? Dia menyatakan kami orang Taif. Ya. Faqala, kata Umar, "Lau kuntuma min ahlil Madinah la auja'tukum dhurban," kata Umar bin Khattab. Kalau kamu orang Madinah, tak pukul kamu, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mungkin kata Umar, ya kamu orang Taif, karena tidak tahu. Tidak mestinya ini ada kuburan Rasulullah SAW. Ini Masjid Nabawi. Ada pesariannya Rasulullah SAW. Jangan bersuara. Itu maksudnya. Karena itu nanti para ulama sampai menurunkan ke warasatul anbiya. Karena perilaku itu. Ya, Umar menyatakan demikian. Tidak boleh. Karena itu kalau Anda nanti umroh atau haji ya, nah amin semuanya, semoga bisa sampai ke Madinah, ya itu di pesarian Nabi ditulis ini, ditulis la tarfu aswatakum sama innal ladzina yaghudduna aswatakum fawqa sautin nabi, itu yaghudduna absarahum, yaghudduna aswatahum itu surat Al-Hujurat yang ditulis di makamnya Rasulullah SAW. Ya, karena kadang ada orang yang keras ya dan seterusnya, agar merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi misalnya ini nanti diturunkan menjadi akhlak yang harus berlaku kepada kita semuanya. Ya, misalnya ketika Abu Darda berjalan di depannya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW itu menyatakan, kamu itu berjalan di depan orang yang jauh lebih baik dari kamu di dunia ini dan di akhirat, kata dia. Sungguh matahari itu tidak muncul, kata Rasulullah SAW, atau tidak akan terbenam ya, kepada orang yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq di dunia ini selain Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Abu Bakar kedudukannya lebih tinggi. Bahkan menurut Rasulullah, berjalan di depan Abu Bakar As-Siddiq semestinya kurang baik. Masya Allah. Karena itu santri, kalau di pesantren, kalau ada yai dia di belakang. Ya dah? Bukan di depan. Nah itu tidak berlaku lagi-lagi di kampus. Ya dah? Masya Allah ya. Ya memang sudah berbeda. Ya, memang, tapi mestinya meskipun kampus itu bukan lembaga, tapi mestinya adab itu tetap ada ya. Jadi kenapa? Karena kita ini tidak hanya belajar untuk dapat gelar, tapi kita ini belajar untuk dapat manfaat, untuk ilmu itu kita amalkan dan seterusnya ya. Tentu saja
bagi pewaris para anbiya. Itu bukan, kita ini melakukan itu bukan karena apa? Karena Rasulullah SAW. Bukan karena orangnya, tapi karena bagian dari la tarfa'u aswatakum fawsutun zanabi wa la tajharu dan seterusnya. Nah, untuk saat ini termasuk juga adalah kata para ulama, kalau dibacakan hadis diam. Ya, jadi jangan meninggikan suara di atas suara Nabi. Seperti Imam Malik, bayangkan. Imam Malik kalau ada orang tanya hadis di jalan, marah Imam Malik. Kata Imam Malik, apa kamu kira aku akan membacakan hadis di jalanan? Kata Imam Malik. Karena respek sama Rasulullah SAW. Imam Malik ngajar hadis dengan pakaian yang proper, mahal, pakaian dan gitu. Kalau sampai ulama yang lain menyatakan keterlaluan Imam Malik dalam berpakaian. Padahal niatan Imam Malik tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menghargai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menarik untuk kita pikirkan ya, berkenaan dengan, nah kita juga sama. Kalau ada sudah hadis yang jelas-jelas berasal dari Rasulullah SAW. Tahan dulu, diam dulu, fahami dulu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan dahulukan pendapat kita. Ya pikirkan dulu, benar-benar ya. Karena itu bagian dari akhlak kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mari kita pikirkan sesungguhnya sebaik-baiknya pendapat kita, yang nggak ada bandingannya kalau dibanding dengan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi Sabit bin Qais di zaman modern ini yang selalu mengukur dirinya dengan Al-Quranul Karim. Dan semoga kita bisa memberikan etika, adab yang baik sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.